Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Tidak bosan-bosan dan tidak henti-hentinya marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Di antara nikmat itu ialah nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan, terlebih lagi nikmat kesehatan. Dan alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk hamba yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalunya kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nama beliau disebut, kita diakui sebagai umatnya dan pada akhirnya kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Tak terasa bulan Ramadan sudah kita laksanakan beberapa hari. Bulan Ramadan juga disebut sebagai bulan Al-Quran karena pada bulan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada manusia sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang haram dan mana yang halal, mana kewajiban dan mana kebutuhan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia yang paling mulia dan agung. Semenjak manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai manusia yang paling terakhir, dan beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah pemimpin para nabi dan rasul.
Dan Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia yang paling mulia melalui perantara makhluk Allah yang paling taat, yaitu namanya malaikat. Malaikat itu malaikat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pemimpin para malaikat, yakni malaikat Jibril. Ayyuhal hadirun, Al-Quran begitu mulia, diturunkan kepada manusia yang paling mulia, dan diantar atau melalui perantara makhluk yang terbaik di sisi Allah, yaitu malaikat Jibril. Ayyuhal hadirun, jadi Al-Quran itu begitu mulia. Apa kewajiban kita sebagai umat Islam, sebagai umat muslim? Di antaranya adalah menjaga Al-Quran. Kewajiban kita terhadap Al-Quran minimal ada 4. Yang pertama, menjaga Al-Quran. Bagaimana cara menjaga Al-Quran? Apakah Al-Quran itu kita simpan di laci, ataukah kita taruh di lemari besi, atau di lemari kaca sebagai pajangan? Tidak seperti itu, ayuhal hadirun. Cara menjaga Al-Quran yang pertama adalah membacanya. Membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah hukum, segala hukum yang ada di dalam Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an, karena pada hari kiamat Al-Qur'an itu akan datang memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Maka dari itu, ayuhal hadirun, marilah kita gemar membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia untuk menuju ke jalan kebenaran, dan Al-Quran itu adalah pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian, kalau kita membaca Al-Quran, Allah itu memberikan pahala bukan per surah ataupun per ayat, melainkan Allah itu memberikan pahala kepada orang yang membaca Al-Quran itu per huruf. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La aqulu alif lam mim harfun." Tidak aku katakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, melainkan walakin harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Melainkan alif itu satu huruf, lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim itu satu huruf. Ayyuhal hadirun, sungguh kita merugi jika kita tidak memanfaatkan sisa waktu umur kita ini untuk selalu membaca Al-Quran. Kemudian kewajiban kita yang kedua adalah mentadabburinya. Setelah kita membaca Al-Quran, kemudian kita baca terjemahannya, kita pahami, supaya apa? Kita mengerti bahwa inilah yang harus kita kerjakan, yang ini yang harus kita tinggalkan. Karena Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Kemudian kewajiban kita sebagai umat Islam terhadap Al-Quran yang ketiga adalah mengajarkannya. Mengajarkan Al-Quran. Karena ilmu yang terbaik adalah belajar dan mengajarkan Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kita ajarkan Al-Quran yang sudah kita pahami, kita ajarkan kepada anak istri kita, kita ajarkan kepada orang lain.
Jika kita mengajarkan satu huruf pada orang lain dan orang itu akan mengamalkan, maka pahala itu akan terus mengalir. Walaupun nantinya kita sudah meninggal dunia, pahala itu terus mengalir kepada kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min thalathin." Jika manusia itu sudah meninggal, maka terputuslah segala amalnya, kecuali sedekatun jariyah, sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Al-Quran yang sudah kita ajarkan, orang itu akan mengajarkan kepada orang lain akan mengajarkan kepada orang lain, maka pahala itu akan terus mengalir. Kemudian yang ketiga, awaladan soleh yuda'ulah, doa seorang anak yang soleh. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Kemudian kewajiban kita yang keempat terhadap Al-Quran, yaitu mengamalkannya. Setelah kita membaca Al-Quran, kemudian kita mentadabburinya, kemudian kita mengajarkannya, maka yang terakhir adalah mengamalkannya. Karena buah daripada ilmu adalah amal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu membaca Al-Quran, untuk selalu mentadabburi Al-Quran, untuk selalu mengajarkan Al-Quran kepada anak istri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu mengamalkan apa yang ada terkandung di dalam Al-Quran. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Demikianlah tausiah singkat yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah datangnya ataupun karena kesalahan dari pribadi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.